Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadarur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Ahaduha nadaruhu walau kana syaikhan haraman ajizan anil wad'i. Ini melanjutkan keterangan yang kemarin bahwa hukum memandang seorang laki-laki terhadap seorang perempuan itu ada 7 macam hukum. Artinya bukan 7 hukum yang berbeda. Maksudnya macam-macam peletakan hukumnya itu ada 7. Nah, di sini yang dimaksud ar-rajul itu mencakup seluruh jenisnya seorang laki-laki. Bahkan dikatakan di sini wa huwa yashmilul fahla. Rajul itu mencakup al-fahla. Fahla itu orang yang memiliki zakar dan peringsilan duru, atau orang yang punya burung lengkap dengan telurnya, gitu ya. Ini fahlun yaman. Dan juga mencakup al-khosi. Khosi itu wa huwa man quti'a unsayahu wa baqiya zakaruhu. Dia itu orang yang telur burungnya itu dipotong, sedangkan yang tersisa hanya zakarnya saja, hanya burungnya saja. Ada timan bedah orang laki itu tidak punya telur-teluran, yang tersisa hanya burungnya saja, maka itu disebut dengan al-khosi. Kemudian ini rajul itu juga mencakup al-majbub. Majbub itu sebaliknya, dia itu man quti'a zakarahu wa baqiyat unsayahu. Majbub itu orang laki-laki yang burungnya kena potong, yang tersisa hanya telur burungnya saja. Berarti tidak punya burung, hanya tinggal telurnya saja. Semua jenis orang tadi itu, baik yang komplit burung sama telurnya, ini saya berani menjelaskan karena kata kemarin ilmu itu khususnya fikih itu fair-fair saja. Jadi fikih itu tidak sungkan-sungkan menjelaskan secara detail walaupun itu dipandang jorok. Karena tanpa menjelaskan detail kita akan sulit memahami nantinya. Ini perlu, sangat perlu. Sehingga nanti anwa'un nas, macam-macam manusia itu banyak di dunia. Ya kadang kita menjumpai orang yang masuk dalam kategori 3 orang tadi. Kalau kita menjelaskan tidak detail, misalkan orang laki-laki memandang seorang perempuan, maka di situ hukumnya ada 7 macam. Nah, bagaimana buat orang yang tidak punya manuk misalkan, atau orang yang tidak punya telur manuk, atau orang yang di situ punya manuk plus telurnya tapi tidak berfungsi? Itu kan jadi problem bagi mereka, gitu kan? Atau bagi kita ketika menjumpai orang-orang yang punya masalah demikian. Ini perlu dan harus kita sampaikan walaupun di situ jorok kelihatannya. Intinya ilmu itu tidak ada batasan, tetap harus disampaikan walaupun itu
kedengarannya kurang baik. Tapi ini ilmu yang kita pandang di sini bukan apa yang disampaikan termasuk surahnya, bentuknya, tapi ilmu yang ada di sana. Jadi semua orang laki-laki walaupun kayak tadi itu beraneka ragamnya, itu masuk dalam kategori hukum ini nantinya. Bikhilafil mamsuh, beda nanti kasus apabila ada orang laki-laki yang masuk dalam kategori mamsuh. Mamsuh itu laki-laki yang di situ manuk plus telurnya itu kena potong. Dek remah mak bisa, ya bisa saja, mungkin ada faktor kecelakaan misalkan, atau memang lahir di situ sudah tidak ada manuk plus telurnya atau faktor kecelakaan kayak tadi misalkan sunat, tepan sunat tengah malam mari temu orang ternyata padam keburu tuh kang sunat ketok atau ternyata kening ketok kebi. Nah itu beda kasus dengan mamsuh. Kalau mamsuh orang yang zakarnya plus endok-endokane itu kena potong, itu hukumnya tidak masalah. Memandang seorang perempuan al-ajanib, artinya perempuan yang bukan mahram, hukumnya sama dengan memandang perempuan yang mahram. Artinya bebas. Kenapa? Amnun minal fitnah. Karena tidak mungkin mau ngapain nanti kan begitu kan. Dengan memandang ini tetap dalam batasan memandang. Amal majnun, adapun orang gila, fala yusofu nadaruhu bitahrimin wala tahlilin kalbahimah. Orang gila itu hukumnya itu tidak terkait dengan keharuman dan juga tidak terkait dengan kehalalan. La yusofu bitahrimin wala bitahlil, artinya dia itu tak terkait dengan hukum haram dan tidak terkait dengan hukum halal. Dia itu hukumnya seperti hewan. Jadi beda hewan hukumin kena. Misalkan pas sampean di situ mandi sungai pas beda sapeh nyebrang misalkan, sapeh jeling-jelingan harum jelingkok. Sapi apa kena hukum apa? Tidak kan. Orang gila persis. Kenapa? Orang gila itu tidak mukallaf. Tentunya orang gila ini tak kornele koren. Makin ratin apa agoyang ya dan sapeh misalkan, atau ya dan orang gila, ya pakun di situ. Bejen ngamuk ya ngamuk. Ya macam-macam kasusnya dengan orang yang pura-pura gila gitu. Orang yang pura-pura gila itu beda kasus pun. Akan tetapi walaupun orang gila tidak terkena hukum halal haram, cuman wajib bagi seorang perempuan al-ihtijab, membuat penghalang antara dia dengan orang gila tadi. Karena kata dulu aurat itu ada dua, beda aurat nador, aurat memandang, ada aurat sater, menutup. Orang wajib untuk tidak melihat aurat kita, dan kita wajib untuk menutup aurat dari orang. Kalau kita bertemu dengan orang gila, maka orang gila itu tidak dosa andaikan memandang, tapi kita yang berdosa membiarkan aurat dibeber di hadapan orang gila. Paham ya? Kita wajib menutup. Wa kharaja bil balighi as-sabiyyu lakinil murahiq kal baligh. Kasus seorang laki-laki dalam hal ini tadi dalam kalimat ar-rijal itu atau ar-rajul itu tentunya orang laki-laki yang sudah sampai pada batas baligh. Dan sekarang kasusnya bagaimana dengan anak kecil yang masih belum baligh? Anak kecil yang masih belum baligh itu sama dengan orang gila tadi, artinya tidak
haramkan untuk memandang seorang perempuan. Akan tetapi lakinil murahik, orang yang mendekati masa balik, sobi dengan murahik itu beda. Kalau anak kecil yang belum balik itu usianya jauh dari balik. Kalau murahik itu mendekati masa balik. Contohnya bagi laki-laki yang tidak pernah ngalamin inzal atau keluar mani, maka dia hampir mendekati usia 15 tahun. Itu saya kocak murahik. Kalau untuk murahik, di situ hukumnya haram, sama dengan seorang yang sudah balik atau seorang laki-laki yang sudah balik. Itu hukumnya demikian. Wa yahrumu 'alal mar'ati an tankashifa 'alaihi. Namun buat seorang perempuan ketika di situ berada di hadapan anak kecil yang belum balik atau anak kecil yang mendekati masa balik, di situ haram membuka aurat di depannya. Ini contohnya, misalkan sampean di tretan atau kancan sampean buta alek kebodok alen kikeni sarang kena main. Kemudian dengan entengnya sampean buka baju di hadapan anak tersebut atau anak kecil tadi, sampean beranggapan itu tidak haram. Tetap wajib bagi seorang wanita menutup aurat di hadapan anak kecil walaupun dia masih belum balik. Karena yang terbebas dari hukum itu adalah anak kecilnya. Ajeling atau tidak, ya tidak haram karena belum balik. Tapi kita selaku orang yang balik ada kewajiban, yaitu aurat satar, wajib menutup aurat. Sama dengan tadi di hadapan orang gila. Gitu ki. Di sini dijelaskan, wa kadzalika ghairul murahiki in kana yaqdiru ala hikayati ma yarahu bi syahwatin fa huwa kal baligh. Untuk anak yang mendekati masa balik, atau anak kecil yang belum balik, apabila dia itu bisa menceritakan tentang apapun yang ia lihat dengan syahwat, maka hukum anak kecil tersebut itu sama dengan hukumnya orang balik. Karena anak kecil yang masih belum balik itu macam-macam, beda secerdas orangnya. Ya nggak re kan kita beli re. Ini kan kadang orang atau anak yang masih belum balik memandang sesuatu yang membuat dia itu syahwat, itu bisa menceritakan. Kalau dia itu begini. Tadi ada cewek begini di hadapan saya. Bisa diceritakan dengan jelas. Maka jika demikian karakter si anak itu, hukumnya itu kal balik seperti orang yang sudah balik. Artinya anak kecil tadi itu tetap haram memandang auratnya seorang wanita. Dan wanita itu juga haram membuka aurat seenaknya di hadapan dia. Ini apabila anak tersebut itu sudah bisa menceritakan tentang apa yang ia lihat. Kemudian wa in kana la yaqdiru ala hikayati ma yarahu fa huwa kal adam. Apabila ada anak kecil yang di situ tidak mampu untuk menceritakan apa yang pernah ia lihat, maka hukum anak kecil itu kal adam, bagaikan tidak ada orang sama sekali. Artinya tidak ada orang yang bebas. Anak kecil itu padanya sobung.
Fabidzalika ulima anna ghairal balik ala arba'ati aqsam, sehingga dengan keterangan-keterangan tadi bisa kita simpulkan bahwa selain orang sebalik itu ada 4 macam hukum dalam memandang dan juga kewajiban kita selaku orang yang akan dipandang. Dan semua itu tentunya kasus tersebut itu berada pada seorang laki-laki yang wadih. Wadih itu orang yang laki-lakiannya itu jelas. Bila laki ya laki uku, beda nanti dengan laki-laki yang samar, seperti orang banci, dan bancinya muskil lagi. Banci muskil itu seseorang yang punya 2 kelamin, kelamin cowok punya, kelamin cewek juga punya, kedua-duanya sama-sama aktif. Kemi bisa nancel kedua-duanya, atau kemi pakai kelamin pria, kemudian farji perempuannya itu head. Itu kan sama-sama fungsi. Kalau demikian kan muskil, kita sulit membedakan apakah lebih cenderung ke pria atau wanita. Kang kuireng banci itu debuna ulama fayu'amalu bil asyaddi. Dia itu diberikan hukum yang sangat berat dalam menetapkan hukum. Bagaimana caranya? Ketika orang banci itu bersama dengan kalangan perempuan, maka orang banci itu dihukumi laki-laki. Kalau orang banci bersama dengan laki-laki, maka orang banci tersebut dihukumi perempuan. Berarti tidak sebebas-bebasnya memandang. Boleh untuk memandang pria tadi. Artinya hukumnya sama dengan laki-laki dan perempuan. Gitu ya? Ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Kata tadi, hukum orang laki-laki memandang seorang wanita. Wanita yang dimaksud di sini ail unsal balighah, yaitu perempuan yang sudah sampai pada batas balik, ring bini sebalik, atau yang sama jenis dengan balik al-murahiq atau murahiqah, perempuan yang mendekati masa balik. Balis shagiru allati tustaha kadzalika. Bahkan anak kecil perempuan yang sudah disyahwatin oleh laki-laki, maka hukumnya sama dengan orang dewasa. Kayak ini nak kanak lagian main sareng nak kanak keni bini. Kalau sampean syahwat dengan dia, walaupun kecil belum balik, itu hukumnya sama dengan sampean itu bermain dengan orang dewasa. Hukum kesamaannya dalam hal apa? Dilarang memandang. Karena dengan sampean memandang terjadilah nanti syahwat atau taladdud bin nador, merasa nikmat dengan memandang itu, atau nanti bisa mengakibatkan ghairi amnil fitnah, tidak aman fitnah atau tidak aman dari fitnah. Itu harus sampean perhatikan. Sedang-kadang sampean itu berdalil inilah anak kecil, tidak masalah. Walaupun saya pengen, tidak mungkin saya pacarin ini misalkan. Kalau anak kecil perempuan itu bisa disyahwatin oleh sampean, maka hukumnya sama dengan al-balighah. Bikhilafi shaghirati allati la tustaha fayahillu an-nadharu ilaiha li'annaha laysat fi madhannati syahwat. Debuna ulama, beda kasus kalau perempuan kecil tadi, anak kecil perempuan itu tergolong anak kecil yang tidak disyahwati oleh sampean, maka halal memandanginya. Kenapa? Li'annaha laysat fi madhannati syahwat. Karena perempuan yang semacam itu tidak masuk dalam dugaan syahwat. Sampean yang memandang itu akan aman dari syahwat. Kenapa? Memang bocahnya itu memang tidak memberikan syahwat, kecuali farjinya. Karena hukum memandang di sini kan umum. Pokok mandeng ring bini. Kalau anak kecil perempuan tadi yang tidak sampean syahwati itu sampean pandangi farjinya, maka tetap haram.
Ini khusus farji. Tapi saya tidak sahur, tidak sahur saya Pak. Biasa aja saya, tidak punya perasaan apa-apa. Tidak taladdud, ya tidak nikmat saya memandang. Tapi yang sampean pandang itu farji, maka tetap haram. Paham ya? Wa kadzalika dzakarus shaghir, begitu juga dzakarnya anak laki-laki kecil. Kemaluan manuknya, kata tadi, manuknya anak kecil laki-laki itu juga haram dilihat oleh perempuan. Cek pangkempang mainan bina kanak deki pas kebai kesempatan kebain mainan dan sampean. Tapi dalam kasus ini nanti mengecualikan al-um atau di situ al-murtabi, seorang ibu dan juga orang yang menyusui. Jadi seorang ibu pada masa menyusui dan juga pada masa tarbiyah atau mendidik, di situ boleh dan halal bagi ibu tadi untuk melihat dekarnya anak kecil. Kengain ini untuk ibu dan orang menyusui mengkorokuna berengin tak oleh. Kengain. Misalkan sang ibu di situ menyusuin sang anak yang masih bayi, itu boleh, atau untuk mendidik sang anak. Contoh begini, anak kecil itu abengkan, laki nih okay? Abareng sarang ibu. Pas bi ibu tonton, dia nak mana kemiri dia nak. Itu kan celingaki bi ibu manon. Ataupun memasang selebar kan pasti celingaki. Le dalam masalah pendidikan semacam itu, khususnya sang ibu gitu, itu hukumnya boleh. Boleh di situ memandangi kemaluan anak kecil laki. Dan bahkan di situ boleh bukan hanya memandang tapi juga menyentuh. Kenapa? Lil hajat, karena ada kebutuhan. Begitu juga perempuan al-murdi'ah, yaitu perempuan yang bertugas untuk menyusui walau bukan ibunya. Karena memang dulu di Arab itu majen banyak di situ pekerja buruh dari kalangan perempuan yang bertugas untuk menyusui. Jadi lambak ni kan bedes tukang nyosoin, makin tadi anak tukang nyosoin. Zaman makin di Indonesia itu jangan terjadi kayak gitu. Banyak saya daftar bapak-bapak itu nanti. Pun. Wa ammal kabiratu fayahrumun nadharu ilaiha walau kanat la tustaha li nahwi tasawwuhin. Untuk perempuan yang kabirah atau perempuan yang sudah balik, haram memandanginya bagi laki-laki walaupun perempuan itu tidak disahwati. Di situ contoh misalkan linahwi tasawwuhin, karena wajahnya yang begitu jelek. Kan badereng bini di situ raja orang belik orang tapi tak ada saya senang ajeling boy ijo tak ada sekali, misalkan tidak disahwati karena buruk rupanya misalkan, maka tetap bagi kita walaupun tidak disahwati tapi perempuan itu masuk dalam kategori kabiroh, perempuan yang sudah balik, haram memandangnya. Kayak gini, haram memandang. Wa tahrumul khalwatu biha idma min sakitatin illa walaha laqita. Haram bagi kita orang laki-laki al khulwat. Khulwat itu bersendiri bersama dengan perempuan yang kabirah. Artinya berduaan. Kita bi'tibian abareng ban orang bini sera rajah, artinya balik. Wa duaan itu hukumnya haram. Kenapa? Alasan ulama izma min sakitatin, karena tidak ada dari satu pun sesuatu atau hal yang jatuh illa walaha laqituha, melainkan di sana pasti ada yang mengambil. Tidak ada satupun hal yang terjatuh atau barang yang terjatuh melainkan di situ pasti ada yang ngambil. Ini bahasa-bahasa kiasan gitu. Artinya kalau ada kesempatan untuk maksiat nanti maka akan terjadi maksiat.
sehingga khalwat itu dilarang. Gitu, khalwat itu dilarang. Ini alasan dan dalil yang sangat nyata nak kanak laki ben binian kalau ketemuan berdua entah dimanapun tempatnya maka hukumnya haram. Kenapa? Karena encan orang koda menbeda orang laki bini kedua maka seketelo adalah setan. Ini makna daripada apa tadi? Ma min sakitatin illa walaha lakituhu. Itu pasti akan terjadi nantinya kemaksiatan. Kemudian bagaimana kasusnya perempuan melihat perempuan, laki-laki melihat laki-laki? Atau dibalik, laki-laki melihat laki-laki, perempuan melihat sesama perempuan, maka itu halal. Halal memandangi, tapi dengan catatan bila syahwatin, tanpa dilandasi syahwat. Kalau misalkan itu fikri ajeling ke siapanya mana kasih lupa itu. Dia fikri dia Faiz ya. Kiki ajeling ke Faiz pas syahwat misalkan. Macam ratin Faiz misalkan, atau ingin ke Faiz, taladdud bin nadur, merasa nikmat memandangi Faiz, koknya mana celing Faiz, maka walaupun satu jenis ingin itu haram. Di sini koyitnya, di situ syahwat kan. Jadi walaupun satu jenis, bahkan hatta nanti zaman benda-benda mati pun sampean aceling mik misalkan mik saya tegur pas sampean syahwat ke mik itu juga haram. Karena di sini qayyidnya syahwat dan juga nanti ada tambahan qayyid tidak aman dari fitnah gitu ya. Kalau nanti dilandasi dengan syahwat walaupun satu jenis saling memandang itu hukumnya tetap haram. Illa lima baina surrati warrubbah, kecuali tadi seorang laki-laki itu halal memandangi sesama jenis, itu ada pengecualian anggota yang tidak boleh dipandang, yaitu ma baina surra warrubbah, antara pusar dan lutut. Itu tetap haram bagi ring laki ajeling anggota tubuh sesama jenis. Jadi misalkan pas berdekancan lagi asal lebaran cekak itu dah selebar pandek di atas bokang kiratas itu di atas ot main bal-balan misalkan saling melirik pada lagi dengan itu haram. Kenapa? Itu auratul zakar ma'ad zakar, auratul rajul ma'ar rajul. Aurat ring laki menapolong sareng ring laki selain ini catatannya bukan mahram. Itu nanti aurat tersebut adalah batasannya antara pusar dan lutut sehingga haram. Gitu fayahrumu walau bila syahwatin, maka haram walaupun tanpa syahwat kalau di area tersebut antara pusar dan lutut. Beda kasus nanti ketika seorang laki-laki memandang laki-laki yang lain dan laki-laki yang lain itu adalah amrod. Amrod itu kata kemarin adalah laki-laki yang cantik tak berbulu. Nanti ada di sini takrif definisinya amrod. Kalau orang laki-laki memandang laki-laki yang lain dan laki-laki yang lain itu adalah cantik amrod dia, maka hukumnya haram apabila disertai dengan syahwat, dan ini ijma, tidak ada khilaf. Dan itu tidak tertentu pada amrodul jamil, tidak khusus pada laki-laki yang cantik saja, karena nanti amrod itu ada dua. Bedah ring laki di situ tak ratin tapi tak ada bulunya, mulus kolen. Bedecukan ring laki mulus kolen dan itu cantik, itu amrodul jamil. Yang satunya amrod yang biasa. Tetap ini semua jenis amrod bagi ring laki itu haram memandangi dengan syahwat.
Adapun nanti dalam persoalan selain syahwat maka di situ tidak masalah. Pun itu terkait masalah pandangan laki-laki terhadap sesama jenis. Terus maksud daripada syahwat di sini, apa yang dikatakan syahwat dari tadi? Syahwat itu sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu ayyata'assara bi jamali suratihi. Orang itu ketika memandangi sesuatu yang indah maka akan terpengaruh, hatinya tergerak, ekspresinya juga berubah. Itu yata'assar, ada efek nanti dengan memandang itu. Bihaitsu yadharu min nafsihil farqu bainahu wa bainal multahi. Kalau kasusnya masalah amrod tadi, dia laki-laki tersebut sudah bisa membedakan, hatinya sudah ada perbedaan. Oh, inilah orang amrod, inilah bukan. Rasan nasi bededeng yate itu sudah beda. Itu yang dikatakan syahwat. Antara megang amrod dan megang laki-laki biasa itu beda. Jadi efek yang ada pada tubuh kita atau efek yang ada pada hati kita, itulah yang dikatakan syahwat. Bahkan lebih jelas nanti dalam pengertian sebagian ulama, ayyanduru fayaltaddu. Ketika kita memandang sesuatu kok nanti kita merasa nikmat dengan pandangan itu, maka itu juga bisa dikatakan syahwat. Walaupun di situ terhadap sesuatu la yasluhu lil istimta, sesuatu yang tidak layak untuk diambil senang-senang. Tidak bisa dijima misalkan, tidak bisa dikelon, tidak bisa dicium. Selayaknya orang seperti jamat kata tadi, acelingkan berongkih misalkan pas langsung syahwat, atau yang sering terjadi patung. Impian biasa bentar ke pemandian, apa boleh kamu kalau Jogarto itu ada patung perempuan ini, saya nggak lagi aceling patung tapi syahwat zaman, maka haram memandangnya, yang haram. Walaupun bukan patung, apapun pokoknya, pokok dengan qayyid batasan syahwat, maka di situ tetap haram. Jangan gelak walaupun mic ini. Wa katsirun minan nas yanduruna ilal amradil jamil ma'at taladdud bi jamalihi wa ma'al mahabbati lahu. Banyak di sini manusia, ini disebutkan oleh Imam Bajuri. Banyak manusia yang memandang seenaknya kepada laki-laki yang cantik, yang disertai dengan taladdud, merasa nikmat, merasa nyaman dengan memandang, bijamalihi disebabkan kecantikannya, wa ma'al mahabbati dan disertai rasa cinta darinya kepada dia. Banyak ini juga terjadi. Saya juga pernah menyaksikan reng laki cinta kepada laki itu ada. Cinta saya sampai sedang-kadang rebuan pada kanjana atau kan rebuan yang laki itu dianggap yadunnuna annahum salimuna minal ismi, semua yang dilakukan itu selamat dari dosa. Yang hanya dengan mandang saja itu tidak masalah. Padahal ketika ditelusuri lebih dalam lagi, duna iradatil fahisyati walaysu salimin, kata ulama, kalau hanya dia berpikiran dengan hanya memandang itu saja dia tidak berdosa, maka dia lupa akan keinginan fahisyah atau keinginan yang buruk dari hatinya. Dia itu cinta ke sesama jenis atau kepada laki atau kepada bini misalkan, itu dia sudah punya keinginan yang buruk menurut syariat, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Sehingga walhasil orang yang berprasangka demikian itu tidak dibenarkan oleh syariat, merasa dirinya itu benar, sementara itu adalah perbuatan mungkar. Dan ini jangan sampai terjadi pada kita. Jangan sampai nak santri di situ pas cinta kepada laki selaki
pas bini cinta kepada bini, cinta ala syahwat, bukan cinta bitamalluk lil istifadah, karena beda. Nanti di taklim itu ada juga tamalluk, itu boleh asih-asihan, saling cinta, saling sayang, saling kentel untuk mendapatkan pelajaran dari teman, untuk ngambil ilmu dari teman, itu beda, boleh kalau itu. Ini sampean cinta ke sesama jenis berdasarkan syahwat, itu yang diharamkan. Oke, ini terkait beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang mungkin ini terjadi di zaman sekarang dan banyak problem yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.